Bro, kalau menurut lo, apa sih nasihat paling underrated, paling sering diremehkan sama anak muda? Buat gua satu bro, dengerin bapak lo. Kok bisa? Gua share alasannya ya bro. Plus sedikit cerita tentang salah satu penyesalan terbesar dalam hidup gua, biar lo nggak mengalami penyesalan yang sama. Ceritanya gini bro, gua beruntung banget terlahir dari bapak yang sangat kuat. Bapak gua itu melewati masa remajanya di perguruan silat, beranjak dewasa, merantau ke Jogja buat belajar teater, baca puisi, pentas drama, main film, sampai jadi salah satu aktor terbaik di Indonesia tahun 80-an. Temennya banyak, terbiasa mimpin banyak orang sejak belajar silat, sampai mimpin orang di atas panggung pertunjukan. Anak-anak muda yang jadi murid bapak gua, dikasih ilmu, dididik, diajari, dan disadarkan kalau mereka itu hebat dan bisa bikin karya. Pokoknya alpha male banget deh. Karena bekal disiplinnya udah kuat sejak ikut perguruan silat, bapak gua gak ikut terpengaruh pergaulan bebas anak-anak teater yang di masa itu cukup parah. Bapak gua gak ikut minum, gak ngerokok, gak terjebak pergaulan bebas. Padahal teman-temannya hampir semua ngelakuin itu. Gak cuma itu, bapak gua juga gila baca. Sejak kecil, di rumah gua ada ribuan buku, puluhan rak buku yang memadati tiap sudut rumah. Jadi, ketika mulai masuk masa tua, bapak gua lebih aktif menulis, bikin cerpen, naskah drama, nulis artikel di koran, sambil sesekali ngajar di kampus, plus melukis. Kelemahan bapak gua cuma satu bro, dia nggak jago cari uang. Apalagi karena kerjaannya di bidang seni, tinggalnya di Jogja pula. Uang yang masuk pas-pasan banget. Tapi, dengan semua keterbatasan itu, bapak gua selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Celakanya, karena gua anaknya termasuk kepala batu banget, bahkan bisa dibilang sombong, gua jadi menganggap remeh satu kelemahan bapak gua tadi. Kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihan bapak gua, seolah gua lupain semua gara-gara satu kelemahannya. Apalagi setelah gua merantau ke berbagai negara, bisa cari uang yang jumlahnya lumayan sejak muda. Beneran bro, habis momen itu, gua jarang banget dengerin nasihat bapak gua. Padahal bapak gua udah selalu kasih nasihat buat olahraga, buat belajar bela diri, buat bikin karya yang bermanfaat, dan jangan terlalu sibuk ngejar uang sampai lupa berbagi ke orang lain. Gua dengan kesombongan gua, sibuk mengejar mimpi. Nggak dengerin bapak, sampai pada akhirnya di suatu titik, bapak gua meninggal. Kayak petir menyambar, gua shock banget bro. Apalagi, saat itu kondisi gue di tanah asing, belum punya karya, hidup cuma buat ngejar duit, sampai lupa berkarya dan berbagi manfaat. Intinya, bapak gue meninggal dalam keadaan gue masih jauh banget dari harapannya. Dan gue sama sekali gak sempat jagain, ngurus bapak yang sakit, karena sibuk sama diri sendiri. Sedih, menyesal, kecewa, merasa gagal, pikiran itu menghantui gue selama bertahun-tahun sejak bapak meninggal. Stres, depresi, bahkan gue ngerasa gak berguna banget hidup. Tapi akhirnya gue sadar bro, mau gue sedih berlama-lama, gak ada gunanya. Bapak gue gak akan hidup lagi. Mending gue fokus lagi, ngelakuin hal-hal yang dinasihatin bapak gue sambil nerusin semangat perjuangannya. Sejak titik itu, gue mulai rajin olahraga dan belajar bela diri sesuai nasihat bapak. Gue mulai juga baca buku-buku yang jadi favorit bapak. Belajar olah vokal, belajar public speaking, belajar berbagi manfaat dan ilmu. Sampai akhirnya, gue bikinlah channel Pria 100% ini. Ilmu, informasi, dan pelajaran yang ada di channel ini banyak banget yang asalnya dari petuah bapak gue bro. Dan yang paling penting, di channel ini ada semangat untuk berbagi, semangat untuk menguatkan dan bikin orang lain merasa kuat, yang akan terus gue coba sampaikan melalui channel ini bro. Jadi balik lagi ke poin utama, dengerin bapak lo bro. Kalau bapak lo adalah sosok yang bisa diteladani, bagus banget. Belajarlah sebanyak-banyaknya dari bapak lo, mumpung masih ada waktu. Singkirkan ego, buang jauh-jauh perasaan sombong dan sok jagoan saat menghadapi bapak. Bahkan kalau seandainya bapak lo sikapnya kurang baik pun bro, tetap coba dengerin suara hatinya, coba pahami perilakunya, biar lo nggak terjebak melakukan kesalahan yang sama. Dan buat lo yang udah ditinggal sama bapak ke alam akhirat, tetap doakan yang terbaik buat beliau. Share bro di kolom komentar, peran bapak dalam hidup lo, dan nasihat apa yang beliau kasih, yang lo rasa berguna banget buat lo dalam menjalani hidup. Salam value man, semangat.